Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi kita, silakan kalian persiapkan bukunya masing-masing. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yaitu konduktor. Oleh karena itu, kabel dipakai pada rangkaian listrik karena kabel terbuat dari tembaga yang dapat mengantarkan arus listrik. Tempat di mana elektron masuk ke dalam rangkaian listrik dinamakan dengan sumber listrik. Pada gambar di bawah ini, lampu merupakan beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Untuk menggambar rangkaian listrik, kita harus menyederhanakan gambar seperti pada contoh di bawah ini. Dari gambar A menjadi ke gambar B. Benda apapun dapat menjadi beban listrik, oleh karena itu simbol universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Jadi, simbol lampu pada rangkaian di atas dapat diganti menjadi simbol hambatan seperti pada gambar di bawah ini. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebagai rangkaian yang memiliki dua resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti pada gambar di bawah ini. Bisa dibaca dengan rumus, bisa diselesaikan dengan rumus di atas. Dan rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya adalah sebagai rangkaian memiliki dua resistor di mana terdapat salah satu jalur kabel untuk setiap resistor seperti gambar di bawah ini. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, arus listrik yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Sehingga pada rangkaian paralel, besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arus setelah keluar dari cabang, dan dirumuskan dengan sebagai berikut. Perhatikan gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Bapak yang tadi? Oke, baiklah. Kalau belum terlalu memahami, Bapak akan menjelaskan satu persatu rangkaian listrik. Mulai dari rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena arus jalur yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya bisa terhubung pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian dapat terjadi apabila elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif pada baterai. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3.
yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri yang dipasang dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika salah satu lampu padam, maka yang lain juga akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Biaya membuat rangkaian lebih murah. Kekurangannya adalah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini adalah rangkaian paralel dengan menggunakan dua lampu. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, maka yang lain akan tetap menyala. Kelebihan dari rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampu sama terang. Kekurangan dari rangkaian paralel membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, biaya pembuatan akan lebih mahal. Berikutnya, rangkaian campuran adalah rangkaian yang menggabungkan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dan lampu 2 disusun secara seri, dan lampu 3 dan 4 juga dirangkai secara seri. Sedangkan rangkaian kelistrikan dari baterai itu disusun secara paralel. Jika lampu 3 padam, maka lampu 4 juga ikut padam. Tetapi lampu 1 dan 2 tetap menyala. Untuk lebih memahami rangkaian listrik, coba perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini adalah rangkaian campuran dengan menggunakan 3 lampu dan juga menggunakan 3 saklar. Antara lampu B dan lampu C disusun secara seri. Sedangkan lampu A dengan lampu C atau dengan lampu B disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan. Kemudian, untuk menyalakan lampu B dan lampu C, kita perlu menyalakan saklar 1. Kemudian, kita nyalakan saklar 2. Lalu, lampu A juga akan ikut menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka lampu B dan lampu C akan padam. Karena lampu B dan lampu C disusun secara seri. Sedangkan lampu A akan tetap menyala, karena lampu A disusun secara seri terhadap lampu C dan lampu B.
Sedangkan jika kita matikan saklar 2, maka hanya lampu A yang akan padam. Kita hidupkan kembali saklar 2. Jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Jika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka rangkaian menjadi rangkaian terbuka atau tidak terhubung. Maka semua lampu akan padam. Demikian tadi adalah macam-macam rangkaian listrik. Semoga anak-anakku sekalian dengan penjelasan Bapak tadi sekarang sudah memahami tentang macam-macam rangkaian kelistrikan. Sekian dan terima kasih. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.